Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد ولا نستعين إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة. أما بعد.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakum jami'an. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakum jami'an. Teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan untuk memanjatkan pujian-pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat beraktivitas, nikmat bisa bekerja, mencari nafkah, nikmat bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kenali, kita kasihi, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat-nikmat ini sudah benar bagi Allah. Bila mana kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan seluruh batang pohon di dunia ini sebagai penanya dan seluruh lautan di dunia ini sebagai tintanya, niscaya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila mana kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itulah nikmat yang Allah berikan kita. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur terhadap nikmat Allah, yang lupa akan nikmat Allah, mendapatkan karunia kehidupan, mendapatkan karunia kesehatan, tetapi kita lupa bahwa kita adalah hamba Allah, kita bermaksiat menggunakan nikmat dari Allah, kita berbuat dosa menggunakan nikmat dari Allah, dan kita lalai mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu pun menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakum jami'an. Dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Seorang nabi yang kehidupannya penuh dengan pelajaran, yang kehidupannya merupakan pedoman hidup kita sebagai hamba Allah. Bila mana kita ingin mengetahui yang mana jalan Allah, yang mana jalan syaitan, maka kita bisa mempelajari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua untuk menjadikan baginda Rasulullah SAW adalah tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kehidupan baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian semuanya. Ikhwan kiram rahimani rahimakum jami'an. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita menjaga nikmat tersebut dengan meneladani baginda Rasulullah SAW adalah nikmat berkeluarga, nikmat memiliki pasangan, nikmat memiliki anak-anak. Ikhwan kiram rahimani rahimakum jami'an. Nikmat berkeluarga dan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah. Dikatakan kita manusia, al-insan, asal kata manusia itu dari kata mansiyun. Di mana di sini ada dua makna. Salah satu maknanya manusia makhluk Allah yang akan merasa asing bila mana menyendiri dan akan merasa nyaman, tenang bila mana.
Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW sering menyebutkan betapa besar nikmat berkeluarga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat berkeluarga termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita dari diri kita, bagian dari diri kita untuk apa? Agar kita merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menjaga kita pasangan kita rasa dan rasa. Kalau kita diujian, insya Allah semua yang dahulunya belum menikah atau menikah akan mengetahui betapa luar biasanya nikmat memiliki keluarga. Yang dahulu sebelum memiliki keluarga, kita merasa tenang. Dan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suri tauladan yang baik dalam berkeluarga. Bahkan perintah bagi setiap orang untuk memiliki keluarga. Di mana Allah bersabda, "Ya syabab, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu harta, kemudian mampu untuk berkeluarga, maka segera berkeluarga. Jangan ditunda. Dikatakan saat seorang hamba Allah memiliki kemampuan finansial dan dia dari psikologi sudah layak untuk berkeluarga, menunda pernikahan tersebut, maka keburukan yang akan datang siapapun dirinya. Namun, ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an, dengan berbagai macam nikmat yang kita peroleh saat kita memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak dan istri kita, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang mereka kufur terhadap nikmat keluarga tersebut. Kita akan berita yang sangat menyakiti kita. Banyak di luar sana saudari-saudari kita, muslimat-muslimat kita yang dikasari, dipukuli, dizalimi, diambil hartanya tanpa izin. Siapa pelakunya? Tidak orang jauh, pasangannya sendiri. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washiruhun bil ma'ruf." Berlakulah wanita kalian dengan baik, dengan bijaksana, berbuat ihsanlah kepada mereka, jangan dikasari, jangan disakiti. Dan bukti bagaimana cara kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada pasangan kita ada pada kehidupan baginda Rasulullah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya pernah menggunakan tangannya kepada para wanitanya. Tidak menggunakan tangannya untuk memukul. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti istrinya. Dan kepada anak pun Anas bin Malik bahwasanya khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya melayani Rasulullah 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma darabani. Rasulullah tidak pernah memukul saya, dan Rasulullah SAW tidak pernah menghabiskan, tidak mengatakan Anas kenapa begini, Anas kenapa tidak melakukan begitu. Tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah contoh bukti bahwasanya kita bisa berbuat baik kepada wanita, bisa kita tidak kasih, tidak sedikit-sedikit saat kita berbuat salah, mengikuti dan sebagainya. Sungguh sangat menyedihkan tatkala kita dapatkan ternyata pelaku-pelaku tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis baginda Rasulullah SAW, tetapi ilmunya tidak sampai ke hatinya, tidak bisa mengontrol emosinya. Makanya Rasulullah SAW menasihati salah seorang sahabat ketika meminta, "Wahai Rasulullah, wasilah saya." Rasulullah SAW memberikan wasiat, "La taqdha." Janganlah marah. Ditanya lagi sama sahabat ini, "Wahai Rasulullah, nasihat lagi saya." La taqdha. Jangan marah. Dinasihati lagi, la taqdha. Jangan marah.
Wasiat, ketika baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat perintah sebanyak 3 kali, berarti ada hikmah luar biasa pada nasihat tersebut. Wajib kepada kita untuk menjaga perkara tersebut, berhati-hati menjatuh kepada kemarahan, emosi. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang bisa menjaga amarahnya, dakhala jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga anak-anak kita. Berbuat baiklah kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepada kita semua. Alhamdulillah. Wassalamu ala wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Kita semua memahami bahwasanya memiliki keluarga, memiliki luar biasa